Selain Arab dan Australia, Jepang tentu saja menjadi lawan yang sangat berat bagi timnas Indonesia di grup C. Bahkan Jepang ini bisa jadi adalah lawan paling sulit di antara semua tim yang ada di grup neraka ini. Dan Indonesia dijadwalkan akan away ke kandang tim Samurai Biru pada November mendatang. Tentu saja kalau Indonesia bisa tampil full squad termasuk beberapa nama baru yang mudah-mudahan bisa clear tepat waktu, tim Garuda boleh jadi bisa optimis meraih seenggaknya 1 poin dari markas Jepang. Akan tetapi melawan Jepang jelas bukan hal yang seremeh itu, karena kita semua tahu gimana sepak terjang mereka di kawasan Asia. Meskipun begitu, ada satu informasi menarik yang baru-baru ini disampaikan oleh mantan pemain naturalisasi Jepang bernama Wagner Lopez. Pria yang kini menjabat sebagai pelatih PSS Sleman tersebut secara terbuka mengatakan segala hal tentang kelebihan dan kelemahan tim Jepang selama ini. Sesuatu yang cukup mengejutkan pihak Jepang. Karena bagaimanapun, Wagner Lopez udah dianggap sebagai salah satu legenda sepak bola Jepang karena berhasil jadi salah satu bagian penting tak kalah Jepang mampu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya di tahun 1998. Setelah kemarin ketemu di Piala Asia, Jepang akan kembali menguji seberapa jauh progres timnas Indonesia selama ini. Ya, pertemuan kedua tim di grup C dinilai banyak pihak akan berjalan lebih menarik karena akan jadi duel tim Asia rasa Eropa. Hal itu tak terlepas dari kedua tim yang mayoritas pemainnya main di liga-liga Eropa. Walaupun harus diakui kalau level pemain Jepang masih satu tingkat di atas pemain Indonesia. Nah, bagi Indonesia sendiri, Piala Dunia mungkin jadi sebuah kompetisi yang asing. Karena di era modern, tim Garuda belum pernah sekalipun lolos ke putaran final Piala Dunia. Berbeda dengan Jepang yang udah 7 kali ikut Piala Dunia sejak pertama kali lolos pada tahun 1998 silam di Piala Dunia Prancis. Namun sejauh ini prestasi terbaik Jepang hanya mentok sampai 16 besar. Gak seperti rivalnya Korea Selatan yang pernah mencapai babak semifinal pada edisi 2002. Meskipun begitu, sekali lagi Jepang tetap masih dianggap sebagai salah satu tim elit di Asia sekarang ini. Yap, dari semua edisi, Piala Dunia 2022 Qatar mungkin adalah Piala Dunia paling epik yang pernah mereka lakoni. Gimana enggak? Tergabung di grup neraka bersama Jerman, Spanyol, dan Costa Rica, Jepang mampu tampil oke dan bahkan mampu menjadi juara grup E usai 2 kali meraih kemenangan atas Jerman dan Spanyol. Walaupun akhirnya kembali kandas di 16 besar usai kalah adu penalti melawan Kroasia. Dan setelah Piala Dunia 2022 yang dirasa epik, Federasi Jepang tentu saja ingin meraih hasil yang lebih bagus di edisi berikutnya. Yang mana salah satu langkah bijak yang diambil adalah dengan mempertahankan Hajime Moriyasu sebagai pelatih. Benar aja, kendati di Piala Asia harus apes, namun sejatinya di tahun 2023 kemarin, Jepang benar-benar jadi tim yang begitu impresif. Bahkan ketika mereka melakoni agenda uji coba melawan tim-tim dari Eropa dan Amerika Latin, seperti Kanada, Turki, Jerman, Kolombia, dan Uruguay. Dari semua itu, Jepang hanya sekali kalah saat melawan Kolombia, sedangkan Jerman, Turki, dan Kanada bahkan dibuat bertekuk lutut oleh Wataru Endo dan kawan-kawan. Gak cukup menang aja, tapi jumlah golnya pun terbilang tinggi. Sebab Jepang setidaknya bisa mencetak 4 gol ke gawang 3 tim tadi yang mereka kalahkan. Dan di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang beneran menunjukkan dominasinya. Tergabung di grup B bersama Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, tim Matahari Terbit sukses lolos ke round 3 dengan cara yang impresif. Poin sempurna, gak pernah kalah alias menang 100%. Mencetak 24 gol dan belas, sama sekali nggak kemasukan 1 gol pun. Maka hal yang wajar jika di grup C nanti Jepang jadi tim yang paling difavoritkan untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Dan Indonesia harus siap melawan mereka baik kandang ataupun tandang.
Nah, meskipun dari bahasan tadi, Jepang ini kelihatannya kok ngeri kali ya bagi Indonesia, tapi menurut mantan pemain naturalisasi Jepang, Wagner Lopez, Indonesia masih punya peluang untuk mengalahkan tim Samurai Biru. Bahkan menurut pria yang kini melatih PSS Sleman tersebut, Indonesia apapun itu tetap punya kans buat lolos Piala Dunia dan ia pun berharap itu bisa terjadi. Dan yang bikin publik Jepang cukup kaget, gimana bisa pria yang udah dianggap sebagai legenda di sana secara gamblang membocorkan sisi lemah Jepang kepada Indonesia yang notabene adalah lawan negaranya sendiri. FYI aja nih, Wagner Lopez sendiri adalah mantan pemain kelahiran Brazil yang beralih jadi warga negara Jepang pada tahun 1997, di mana ia sudah berkarir sebagai pemain sejak tahun 1987 di sejumlah klub Jepang seperti FC Tokyo, Nagoya Grampus, hingga Kashiwa Reysol. Dan dari semua itu, total ia mampu mengemas 96 gol dari 177 penampilan di level klub. Sedangkan di timnas Jepang sendiri, ia adalah bagian penting dari skuad tim Samurai Biru mencetak sejarah ketika pertama kalinya berhasil lolos ke Piala Dunia pada edisi 1998. Dan di timnas sendiri, ia mencatatkan 21 caps dengan torehan 5 gol. Nah, menurutnya Jepang meskipun dianggap sebagai tim kuat di Asia, punya beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Menurut saya, meskipun Jepang memiliki kualitas teknis yang sangat baik, menurut saya itu akan menjadi permainan yang seru. Tetapi saya sangat ingin melihat timnas Indonesia bermain. Dan saya pikir itu sangat bagus untuk sepak bola jika timnas Indonesia lolos kualifikasi. Mereka hanya memiliki kekurangan dari segi penyelesaian akhir. Tapi ada pemain cepat yang sedang bekerja untuk memperbaikinya. Ada banyak pemain yang bermain di Eropa, jadi saya rasa Jepang semakin berkembang. Jepang memiliki banyak evaluasi dalam tubuhnya. Jika kamu bisa mengontrol bola dengan baik, kamu pasti bisa mengontrol untuk melakukan tendangan dengan baik. Anda tidak boleh melakukan kesalahan di lapangan ketika melawan mereka. Ucap pria 55 tahun tersebut dilansir dari Bola Sport. Yap, terlepas dari apapun, benar seperti yang dikatakan oleh Wagner Lopez. Kalau Indonesia harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dan Jepang ini, meskipun punya kelemahan yang bisa diekspos lawan, mereka coba menutupi itu dengan permainan taktis dengan metode high press. Itulah kenapa kadangkali gol-gol yang mereka ciptakan berawal dari sebuah kesalahan lawan yang bisa dimanfaatkan. Intinya, kalau ketemu Jepang, akurasi passing harus tinggi. Karena sekali aja salah bisa berabe. Lagi pula, laga-laga melawan Jepang ataupun tim-tim besar Asia secara tak langsung membuktikan kalau circle Indonesia sekarang ini udah bukan lagi ASEAN. Perkara hasilnya gimana, tapi yang jelas pengalaman itu dirasa jauh lebih mahal dari sekedar hasil semata. Maka dari itu, manfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Jangan sia-siakan, oke? Tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.